Saya Minatul Maula Unfaidah dengan NIM akhir 276. Jadi mengenai latar belakang, kenapa sih kok bisa manggis dijadikan menjadi tinta? Nah, hal ini dilatar belakangi oleh dua poin. Poin pertama itu dengan memanfaatkan hasil manggis yang telah diekspor tapi tidak laku. Nah, hal itu dikarenakan buah manggis di dalamnya terdapat cairan kuning yang membuat buah tersebut di bagian dagingnya itu mengalami pahit, rasa pahit. Nah, kemudian di bagian luarnya itu membuat tampilannya itu menjadi jelek. Oleh karena itu, kenapa buah tersebut tidak laku? Nah, sedangkan poin kedua itu karena guru-guru yang mengajar seringkali mendapatkan keluhan mengenai bau yang dihasilkan dari tinta kimia. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat manggis menjadi tinta. Selanjutnya mengenai peluang. Jadi, karena tinta berbahan dasar alami itu masih sedikit yang memproduksinya, tentu hal tersebut menjadi keuntungan bagi kami untuk mengenalkan produk kami dan juga mengenalkan kepada khalayak ramai. Kemudian ada analisis SWOT. Jadi yang pertama ada strength atau kekuatan yang terdiri dari pengganti tinta berbahan kimia menjadi alami, memiliki keunikan sendiri seperti handmade, kemudian mudah diaplikasikan. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Jadi kelemahannya sendiri yaitu tidak tahan air yang menyebabkan itu kertas mudah tembus. Namun hal ini dapat disolusikan dengan membeli kertas dengan ketebalan di atas 200 GSM. Nah, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi misalkan saja nih ada anak di kafe semester 1 yang terdapat matkul menggambar menggunakan tinta. Nah, yang pasti mahasiswa tersebut itu akan membeli tintanya. Nah, hal itu membuat peluangnya itu cukup besar bagi kami. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi ancaman ini datang dari bisnis yang baru mulai dengan produk yang sama dan juga bisnis yang sudah besar brandnya oleh banyak masyarakat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama tidak berbau. Nah, yang kedua, warna yang dihasilkan itu pigmented. Nah, yang ketiga, mudah digunakan. Nah, yang terakhir, cepat kering jika diaplikasikan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu tidak tahan air. Saya Vita Melia Fatma Fatikasari dengan NIM akhir 109 akan menjelaskan tentang karakteristik pasar sasaran. Yang pertama, segmentation, yang dibagi menjadi 3 bagian. Demografis, menarik berbagai kelompok usia dan jenis kelamin, terutama bagi orang yang menyukai seni. Gaya hidup, orang-orang yang memiliki keestetikan dalam karyanya dan guru pengajar. Fungsional, individu yang mencari produk yang dapat membantu dalam hal mengajar dan membuat karya. Yang kedua, targeting, tokoh-tokoh peralatan lukis dan individu yang memiliki ketertarikan mengenai seni. Positioning, dari segi pesaing produk kami memiliki keunikan dibandingkan produk lainnya. Selanjutnya untuk bab 2, gambaran umum lingkungan. Di Jawa Timur khususnya Surabaya dan sekitarnya, perkembangan usaha sangat pesat seiring dengan meningkatnya minat dan kesadaran bagi masyarakat, di mana tinta merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan bagi seorang seniman dan guru. Dengan meningkatnya kreativitas, maka masyarakat memerlukan tinta dengan warna yang berbeda. Salah satu contohnya Ink Mangosteen Pale, merupakan tinta yang terbuat dari kulit manggis. Oleh karena itu, kami mendirikan usaha yang memproduksi tinta yang memiliki pigmen warna yang pekat. Kami membuat tinta menggunakan bahan berkualitas yang kami beri nama Ink Mangosteen Pale. Selanjutnya, analisis ekonomi usaha, biaya tetap 1.372.000, biaya variabel 2.869.000, dan total biaya keseluruhan 4.232.900, harga jual 19.000, HPP 12.000, omset 4.560.000, laba bersih 1.699.100. BP produksi 196 pieces, BP harga 3.811.000, RPC ration 1,59, payback period 8,16. Perkenalkan, saya Miko Hayu Pamungkas dengan NIM terakhir 419. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis keberlanjutan usaha yang meliputi proyeksi cash flow. Untuk proyeksi cash flow produk kami, berdasarkan tabel yang sudah kita buat, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Ink Mangosteen Pale ini atau produk kami ini dapat dan layak untuk dijalankan. Untuk tabelnya sudah ada di slide selanjutnya. Untuk perhitungan proyeksi ini kami lakukan selama 2 tahun dengan asumsi adanya peningkatan pendapatan sebesar 13% di setiap 6 bulannya. Selanjutnya pengemasan. Pada tinta yang kami gunakan adalah glass jar yang berukuran 50 ml, terbuat dari kaca berwarna coklat serta tutupnya berwarna hitam. Untuk logonya, kami mengcustom sesuai dengan logo yang kami desain untuk dijadikan stiker dan ditempelkan di atas tutup gelas jar. Hal ini guna mengenalkan produk kami dengan khalayak ramai agar produk kami lebih dikenal oleh masyarakat. Dan bahan yang kami butuhkan alatnya panci, pisau, hand mixer, kain mori, saringan, sarung tangan, baskom, dan kompor. Dan untuk bahannya yang pasti ada manggis, alkohol, CMC, cuka, tepung maizena, dan paku berkarat.
Lalu untuk tahapan dan teknik. Teknik yang digunakan adalah boiling atau merebus. Tahapannya yang pertama, potong manggis di bagian tengah, pisahkan antara kulit dan buahnya. Lalu masukkan air dan juga kulit manggis yang telah disiapkan. Lalu setelah mendidih, aduk menggunakan sumpit hingga kulit manggis mengeluarkan pigmen ungu kehitaman. Lalu siapkan hand mixer untuk melembutkan kulit manggis agar pigmen semakin keluar. Siapkan kain morik dan baskom, lalu peras kulit manggis. Siapkan CMC, alkohol, cuka, tepung maizena, dan paku berkarat. Lalu campurkan semuanya ke dalam wadah menggunakan air panas. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah selesai, masukkan ke dalam baskom yang sudah terdapat kulit manggis yang sudah cair dan aduk hingga tercampur. Selanjutnya, pemasaran. Ink Mangus Tempel melakukan promosi di online shop seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, dan lain-lain. Selain online shop, Ink Mangus Tempel akan menjualkan dengan sistem konsinyasi di berbagai toko atau event terutama di Gramedia. Lalu bab selanjutnya yaitu bab 4 adalah anggaran biaya. Di situ sudah tercantum dengan jumlah sumber dana dari Bilmawa 10 juta dan perguruan tinggi sebesar 2 juta dengan jumlahnya 12 juta. Lalu selanjutnya jadwal kegiatan, di mana pada bulan pertama Analysis dan perencanaan akan dilakukan oleh saya sendiri, Miko Wahyu, dan Mincatul Maula. Lalu pada bulan ketiga, pembelian alat dan bahan, produksi, pengemasan, promosi, dan pemasaran dilakukan Vita Amelia, Miko Wahyu, Mincatul Maula, dan seterusnya. Dan presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli produk kami.